Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Nazim. Kali ini saya akan membahas tentang IRD dalam KRS, KHS, dan transkrip nilai. Yang pertama, kita masuk dalam definisinya. Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Adapun komponen-komponen dalam IRD, yang pertama adalah entitas. Entitas kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Entitas umumnya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat terdefinisi secara unik. Yang ketiga ada namanya atribut. Dan setiap entitas memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Adapun gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah atribut kunci atau key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua ada namanya atribut simple. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya seperti alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga namanya atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh seperti nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang selanjutnya atribut gabungan atau komposit. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Dan terakhir adalah atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contoh usia, kelas, diisi, harga. Selanjutnya ada relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one to one, one to many, many to many. Sedang one to one adalah setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh siswa dengan nomor induk mahasiswa. Sedangkan one to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Seperti guru dengan murid dan sebaliknya. Yang terakhir many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh siswa dan ekstrakurikuler. Yang terakhir ada namanya garis. Garis berfungsi untuk menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IRD. Garis selain sebagai penghubung juga sebagai relasi yang menginformasikan fungsi dari entiti yang satu dengan lainnya. Melalui garis ini kita bisa mengetahui bagaimana flow suatu IRD mulai flow sampai akhir. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat contoh dari KRS. Terdapat nomor, kelas, dan tabel mata kuliah yang berisikan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Terus SKS, ruangan, dan jadwal kuliah sini. Dan terdapat juga nama mahasiswa, NIM mahasiswa, program studi mahasiswa, dan pembimbing akademik mahasiswa. Ini adalah IRD KRS. Tabel mahasiswa yang berisikan NIM, nama, program studi, pembimbing akademik, dan semester. Di sini kita dapat melihat ada PNK yang merujuk ke NIM,
yang berfungsi untuk membedakan suatu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Lanjut ke tabel mata kuliah mahasiswa. Di sini kita dapat melihat atribut kodenya akan berbeda. Dan lanjut ke tabel kelas. Di sini kita lihat PNK ada 3 dan FK-nya ada 1. Yang berarti ruangan, hari, dan jam akan berbeda. Adapun tabel kelas mahasiswa ada NIM, ruangan, dan jam dan hari. Dan terakhir yaitu mata kuliah dan PNK-nya merujuk ke kode. Dan di bawahnya itu ada SKS dan nama. Selanjutnya, sini saya ambil contoh dari KHS, yaitu hampir sama dengan KRS yang terdapat nama mahasiswa, NIM mahasiswa, fakultas mahasiswa, program studi mahasiswa, dan jenjang mahasiswa. Yang terdapat tabel yaitu kode, mata kuliah, terus HM, K, dan M. HM adalah nilai huruf dan AM adalah nilai setiap mata kuliah. Dan di sini kita lihat ada di bawahnya jumlah SKS yang diambil, terus indeks prestasi sementara. Yang kedua itu ada IRD dalam KRS. Sama dengan yang tadi yaitu KRS. Kita terdapat entitas mahasiswa, mata kuliah mahasiswa, dan mata kuliah. Tetapi di sini yang membedakan adalah entitas nilai. Terdapat FNK ada 2 di dalam NIM dan kode. NIM merujuk ke NIM dalam entitas mahasiswa, sedangkan kode merujuk ke kode yang ada di entitas mata kuliah. Dan kita lihat ada HM, AM, dan M. HM itu merupakan nilai huruf yang ada di KHS, sedangkan AM adalah nilai setiap mata kuliah. Yang terakhir adalah transkrip akademik. Sama dengan slide sebelumnya yaitu KHS. Transkrip terdapat nama mahasiswa, NIM mahasiswa, terus fakultas mahasiswa, program studi mahasiswa, jenjang mahasiswa, dan tahun masuk mahasiswa. Yang terdapat tabel kode mata kuliah, terus mata kuliahnya, terus ada nilai yang bersifat huruf, terus nilai setiap kuliah. Dan di bawahnya adalah jumlah SKS yang dilulusi dan indeks prestasi kumulatif. Yang terakhir itu ERD transkrip. Nah, di sini kita lihat tidak ada perbedaan antara ERD transkrip dan IRD KS. Yang sama dengan KS, ERD transkrip terdapat entitas mahasiswa, entitas mata kuliah mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Sekian dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.